selamat datang di YouTube channel Learning with Fanny. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa ya di subscribe channelnya dan di like videonya. Thank you! Halo semuanya, selamat datang di video terbaru dari Learning with Fanny. Oke, di video kali ini kita akan mengerjakan exercise 9 dari modul Financial Accounting SAP, task yang ketiga, 4, 5, dan 6. Silahkan kalian login ke dalam akun SAP kalian masing-masing. Kliennya jangan lupa diganti menjadi 922, lalu user dan juga passwordnya. Silahkan kalian masukkan user dan password kalian masing-masing. Kalau udah, kalian bisa tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Jadi seperti tadi disebutkan di awal video bahwa kita akan mengerjakan exercise 9, task 3, 4, 5, dan 6. Kita akan mengerjakan berbagai macam transaksi terkait dengan accounts payable. Yang pertama di task 3 nanti kita akan mencoba membuat recurring entries. Di task 4 kita akan belajar bagaimana cara melakukan pembayaran kepada vendor dengan menggunakan cek. Lalu di task kelima kita juga belajar bagaimana membuat automatic payment atau pembayaran secara otomatis. Dan yang terakhir di task yang keenam kita akan melihat laporan analisis mengenai due date atau tanggal jatuh tempo utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari task yang ketiga, create recurring entries. Oke, kita bisa lihat ke modul. Di sini di task 3 ceritanya ada biaya sewa. Jadi perusahaan kita ini memiliki biaya sewa sebesar 2.000 euro per bulannya dengan taxnya 0%, tax kodenya nanti 0i, dan ditagihkan atau jatuh temponya itu setiap awal bulan. Nah, di sini dia bilang rental paymentnya atau pembayarannya itu akan dimulai di bulan depan, next month. Nah, rental agreementnya atau perjanjian sewanya itu nomornya adalah 0815 dan berlaku selama 1 tahun. Oke, kita diminta untuk membuat recurring entries untuk transaksi ini. Jadi karena pembayaran sewanya ini dilakukan setiap bulannya selama 1 tahun, supaya nggak kelupaan, maka kita bisa membuat program recurring entries untuk transaksi ini. Jadi di sini dibilang ya, to ensure that the posting and payment of the open rent item is not forgotten, the open item should be generated automatically. Jadi supaya nggak kelupaan nih, kita bikin supaya jurnalnya dan juga pembayarannya nanti dilakukan secara otomatis. Di task 3 ini kita hanya akan membuat supaya setiap bulannya SAP melakukan posting secara otomatis terkait dengan transaksi ini. Nanti untuk pembayarannya akan kita lakukan di task yang kelima ya. Jadi untuk jurnal pengakuan beban sewanya itu dilakukan di task 3. Nanti untuk pembayarannya akan kita lakukan di task 5 supaya pembayaran beban sewa ini dilakukan secara otomatis. Oke, kita bisa buka aja menunya dari menu accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, reference dokumen, lalu recurring entry dokumen. Kita masuk ke dalam aplikasinya, kita coba buka accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, reference dokumen, lalu kita pilih yang recurring entry dokumen atau kodenya adalah FBD1. Kalau udah kita bisa double klik aja. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman enter recurring entry header data. Di sini kita akan mengisi data-data mengenai transaksi yang akan kita buatkan program recurring entry-nya. Untuk company code-nya silahkan kalian isi 1000. Untuk first run on-nya ini adalah kapan sih program recurring entry ini mau pertama kali dijalankan. Kita bisa lihat di modul, di sini dikatakan bahwa the rental payment should start next month. Oke, jadi dimulainya di bulan depan dan ditagihkannya setiap awal bulan. Maka kita bisa masukkan untuk first run on-nya adalah tanggal 1. Lalu karena sekarang ada di bulan Maret, maka bulan depan adalah bulan April. Maka kita bisa masukkan bulannya adalah bulan April atau bulan 4 titik 2022 01.04.2022.
untuk last run on-nya. Nah, di sini kan kalau kita lihat di modul dikatakan bahwa ini valid atau berlaku selama 1 tahun. Nah, 1 tahun dari tanggal 1 April 2022 adalah tanggal 1 Maret 2023. Ya, karena 1 tahun maka dari 1 April 2022 sampai 1 Maret 2023. Benar ya, 1 tahun ya. Oke, lalu interval in month-nya maksudnya adalah recurring entry ini mau dilakukan setiap berapa bulan sih? Berapa bulan sekali? Nah, karena ini setiap bulan, maka kita masukkan 1, yang artinya adalah kita mau supaya recurring entry ini terjadi setiap bulan. Lalu run date-nya mau tanggal berapa? Nah, run date-nya ini kita masukkan tanggal 1. Kalau udah, kita bisa pindah ke bagian dokumen header information. Di bagian dokumen type-nya, kalian bisa masukkan KR. Kalau kalian mau tahu KR apa, kalian bisa klik kotak di sebelahnya. Di sini KR adalah vendor invoice. Jadi tipe dokumennya atau dasar dari transaksi ini adalah invoice dari vendornya. Oke, kita bisa double klik aja supaya ini terisi KR. Lalu untuk reference-nya bisa kita masukkan kontrak 0815. Jadi karena ini nomor kontraknya adalah 0815, maka kita bisa masukkan aja reference-nya kontrak 0815. Oke, lalu selanjutnya currency-nya jangan lupa diisi menjadi euro. Lalu bisnis areanya silahkan kalian masukkan bisnis area kalian masing-masing. Bisnis area saya adalah BF00. Kalian silahkan masukkan bisnis area sesuai dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian. Jangan sampai salah. Lihat di Excel ya kalau kalian takut salah. Oke, kalau udah kita bisa pindah ke paling bawah untuk first line itemnya. Ini kalau kalian lihat formatnya adalah format untuk complex screen. Jadi kita menggunakan complex screen untuk menginput recurring entry ini. Oke, untuk posting key-nya kalian bisa masukkan 31. Lalu untuk account-nya, kalian silahkan masukkan account vendor kalian masing-masing yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya, yang LAN LRD itu. Oke, saya akan masukkan akun saya, LAN LRD, lalu kode kelas diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Silahkan kalian masukkan akun vendor kalian, jangan sampai salah ya. Oke, kalau udah, ini bisa kalian enter 1 kali supaya kita bisa pindah ke bagian berikutnya atau ke halaman berikutnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman yang kedua. Di sini kita akan menginput untuk amount-nya. Untuk amount-nya kita akan masukkan 2000 karena tadi biaya sewanya adalah 2000. Lalu payment terms-nya, di sini kalian pastikan terisi ZB00. Oke, payment terms-nya adalah ZB00. Lalu untuk teks yang ada di paling bawah, ini kalian masukkan rent. Jadi keterangannya adalah ini untuk rent atau biaya sewa. Kalau udah, kita bisa pindah ke bagian bawah yang next line item. Kalian bisa masukkan posting key-nya adalah 40. Dan account-nya kalian bisa masukkan GL account nomor 470000. 470000. Oke, kalau udah, kalian bisa tekan enter lagi 1 kali supaya kita masuk ke halaman yang ketiga. Nah, di sini untuk amount-nya silahkan kalian masukkan juga 2000. Lalu untuk text code-nya, kalian silahkan masukkan 0i atau input text 0%. Oke, selanjutnya untuk call center-nya, silahkan kalian masukkan call center kalian masing-masing. Saya berarti CC strip F00, kalian silahkan masukkan call center sesuai dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian. Kalau kalian takut salah, kalian bisa buka Excel yang ada di Teams ya. Oke, kalau sudah, kita bisa posting, kita bisa klik post. Maka nanti akan ada keterangan dokumen number sekian-sekian was stored in company code 1000. Nah, ini nomor dokumennya, silahkan kalian catat ya.
Oke, saya akan catat nomor dokumen saya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, dokumen number sekian-sekian was stored in company code 1000. Biasanya kan was posted, bukan was stored. Kenapa sih beda? Karena di sini kita kan baru melakukan input atau settingan awal untuk recurring entry programnya. Tapi kita belum menjalankan program recurring entry ini. Maka dari itu, di sini dokumennya masih stored, belum diposting. Kita harus melanjutkan ke tahapan berikutnya dulu supaya nanti dokumen ini bisa terposting. Oke, kalau udah ini kita bisa /n aja. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Nah, setelah kita melakukan setting awal untuk program recurring entry ini, selanjutnya kita akan memulai program recurring entry-nya. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu periodic processing, lalu recurring entry, lalu kita pilih yang execute atau kodenya adalah F.14. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman create posting documents from recurring documents. Nah, di sini kita akan mencoba membuat session untuk menjalankan program recurring entry yang tadi kita setting. Nah, di sini kita nggak perlu masukin semua isiannya. Kita bisa tekan tombol get variants yang ada di sebelah tombol execute. Kita klik. Lalu kita pilih yang AC010. Kita double klik aja. Oke, maka nanti beberapa isian sudah terisi secara otomatis. Untuk company code-nya adalah 1000, sudah terisi otomatis. Untuk settlement periodnya sudah terisi 1 April 2022, karena kita akan mulai menjalankan recurring entry programnya di tanggal 1 April 2022. Lalu untuk usernya, ini silahkan kalian ganti menjadi user yang kalian gunakan untuk login ke dalam akun SAP kalian. Saya adalah 31AC10F-00. Silahkan kalian masukkan user kalian masing-masing. Lalu untuk batch input session name-nya, di sini SAP F120 pagar-pagar. Nah, pagar-pagarnya ini kalian bisa ganti menjadi kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Saya berarti F00, kalian silahkan masukkan kode kelas dan juga nomor urut kalian. Untuk username-nya, kalian ganti juga menjadi username pada saat kalian login. Oke, make sure bahwa user dan juga batch input session name-nya sudah benar ya, sesuai dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian. Jangan sampai salah. Oke, kalau udah, kita bisa klik execute. Kita bisa tekan tombol execute. Maka nanti akan ada keterangan session SAP F120 was created. Artinya adalah session untuk menjalankan program recurring entry ini sudah terbentuk. Sekarang tinggal kita running aja nih sessionnya supaya menjadi komplit. Jadi tadi pertama-tama kita lakukan setting awalnya dulu di mana terbentuk nomor dokumen, tapi belum ke posting. Nah, kita harus membuat session dulu nih seperti ini. Kita buat session, lalu nanti kita proses sessionnya sampai menjadi komplit supaya nanti dokumen yang kita buat itu bisa terposting. Oke, sekarang sessionnya sudah terbentuk. Kita akan proses sessionnya supaya program recurring entry ini dapat berjalan. Cara untuk memproses session adalah kalian bisa pilih menu sistem yang ada di bagian atas, sistem, lalu pilih services, lalu pilih batch input, lalu kalian pilih yang session, sistem, services, batch input, session. Kalian klik sessionnya. Oke, maka kita masuk ke dalam halaman batch input session overview. Di tahapan ini kita akan mencoba memproses sessionnya supaya nanti setelah session ini selesai diproses, dokumen yang tadi kalian buat itu dapat terposting dan program recurring entry-nya dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu kita mulai prosesnya. Perlu diingat bahwa pada saat kalian mulai proses, jangan ditinggal di tengah jalan.
Jadi proses ini harus kalian lakukan dulu sampai selesai semuanya, jangan sampai nanti di tengah-tengah tiba-tiba kalian tinggal, pas balik lagi takutnya error. Kalau error kalian harus ulang dari awal prosesnya. Oke, di sini kalian silahkan cari session kalian masing-masing. Kalian cari session yang mengandung kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Saya sudah menemukan session saya. Ini yang pertama, session saya SAP F120 strip F00. Kalian cari ya session kalian masing-masing. Kalian pilih sessionnya sampai terhighlight orange seperti ini. Cara highlightnya adalah kalian klik yang di kiri ini nih. Kalian klik aja sampai dia terhighlight. Oke, kalau udah kalian bisa klik proses. Kalian klik proses. Di bagian processing mode-nya, pastikan yang terpilih adalah process or foreground ya. Kalau udah, kalian bisa klik proses. Nah, di sini kalian cukup enter-enter aja, nggak perlu diganti apa-apa. Oke? Kita enter. Enter lagi. Pokoknya ada warning, ada error, atau ada apapun, enter aja. Oke, saya akan enter-enter terus. Sampai nanti muncul informasi processing of batch input session completed. Artinya adalah proses dari session tadi sudah berhasil. Kalau udah, kalian bisa pilih yang exit batch input. Oke, supaya kalian bisa kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Nah, sekarang kita akan coba cek nih. Tadi kan katanya udah selesai nih prosesnya. Kalau udah selesai, berarti nanti harusnya jurnal yang tadi kalian buat itu sudah terposting. Maka kita akan coba cek nih sekarang, bener nggak sih kalau jurnal yang tadi kalian buat itu sudah terposting atau terrecord di dalam SAP. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu account, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya adalah FK10N. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman vendor balance display. Di bagian vendornya silahkan kalian masukkan vendor kalian masing-masing. Yang tadi ya, yang LAN LRD. Oke, saya akan masukkan vendor saya. Oke, LAN, LRD, kode kelas, dan juga nomor urut kalian. Lalu company code-nya adalah 1000, fiscal year-nya kalian masukkan 2022. Kalau udah, silahkan kalian execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman vendor balance display. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa sudah ada angka 2000 di sebelah kredit di periode 4 atau di bulan April. Jadi tadi dari postingan kita muncul hutang kepada vendor LAN LRD ini sebesar 2000 karena adanya biaya sewa tersebut. Adanya di bulan April karena baru dimulainya di bulan April. Kalau kalian mau coba lihat detailnya, kalian bisa taruh kursor kalian di angka 2000 yang di sebelah kredit, lalu kalian double klik aja angkanya. Maka kalian masuk ke dalam halaman vendor line item display. Nah, di sini sudah muncul biaya sewa rent sebesar 2000 dan statusnya di sini lampunya masih warna merah. Kenapa warna merah? Karena belum dibayar, gitu. Jadi karena belum dibayarkan, maka lampunya masih lampu warna merah. Kalau kalian mau lihat jurnalnya, kalian bisa klik gambar kacamata yang ada di bagian atas atau display dokumen. Lalu kalian klik gambar gunung matahari atau call up document overview. Oke, maka muncul jurnalnya. Di sini di sebelah debitnya ada occupancy cost sebesar 2000. Di sebelah debit karena angkanya nggak ada minusnya ya. Oke, di sebelah kreditnya ada vendor kita sebesar 2000. Jadi kalau kita ada biaya sewa, berarti kan biasa kita jurnalnya rent expense pada rent payable. Nah, ini sama. Occupancy cost ini adalah rent expense-nya. LWF ini adalah nama vendor saya ya. Jadi kalian pasti beda. Yang muncul di sini pasti sesuai dengan nama vendor kalian masing-masing yang kalian buat di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau di SAP, utang itu atau payable itu nggak ditulis payable, tapi ditulis sama nama vendornya.
gitu. Jadi rent expense pada rent payable sebesar 2.000. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa jurnalnya sekarang sudah terposting. Nah, tapi ini nanti postingnya tanggal 1 April. Jadi walaupun sekarang masih di bulan Maret, SAP udah siapin nih, nanti di bulan April akan muncul jurnal ini seperti itu. Oke, kalau udah kalian boleh /n. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 3 selesai, kita lanjut ke task 4. Post a manual outgoing payment with check printing. Di task 4 ini, kita akan mencoba membuat transaksi pembayaran kepada vendor dengan menggunakan cek. Oke, kita coba lihat di modulnya. Di modul dikatakan real estate agency, yaitu agensi sekian-sekian, ini adalah vendor kalian, itu butuh uang nih, lagi BO. Nah, dia minta kepada departemen akuntansi kita supaya segera melakukan pembayaran. Jadi kalau kalian ingat, di task sebelumnya kita ada melakukan transaksi terkait dengan komisi untuk real estate agency sebesar 4.400. Oke, kita coba flashback nih ke task 1. Nah, di sini ya, ada real estate agent memberikan invoice untuk komisi sebesar 4.400. Nah, sekarang ceritanya dia nagih nih, dia lagi butuh uang, dia nagih kepada perusahaan kita supaya kita segera melakukan pembayaran. Maka kita akan mencoba melakukan pembayaran kepada vendor tersebut. Pertama-tama, kita diminta untuk melihat dulu nih, apakah language atau bahasa yang kita setting di dalam vendor master record itu sudah sesuai belum sama bahasa di negara kita. Kenapa sih harus sesuai? Karena kan nantinya kita akan menerbitkan bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran ini harus kita sesuaikan dengan bahasa di negara kita. Seperti itu. Maka kita bisa cek dulu, kita ikuti path yang ada di modul, kita bisa buka menu accounting, financial accounting, accounts payable, master record, dan juga change. Oke, kita bisa masuk kembali ke dalam aplikasi SAP-nya dan kita buka menunya. Dari menu accounting, financial accounting, accounts payable, master record, dan juga change atau kodenya adalah FK02. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman change vendor initial screen. Di bagian vendornya, silahkan kalian masukkan akun vendor kalian masing-masing. Yang agensi, saya adalah agensi F00, silahkan kalian masukkan agensi, kode kelas, dan juga nomor urut kalian. Untuk company code-nya silahkan masukkan 1000. Oke, lalu di bagian general data silahkan kalian centang yang bagian address. General data di bagian address silahkan kalian centang. Kalau sudah, kalian bisa tekan enter 1 kali. Oke, sekarang kita masuk ke dalam halaman change vendor address. Nah, di sini kalian make sure bahwa language-nya ini sudah terisi. Nah, ini terserah sih sebenarnya kalian mau isi apa aja, tapi kita samain aja ya, kita isi Jerman. Kenapa? Karena SAP ini kan basicnya ada di Jerman gitu, asalnya dari Jerman. Jadi kita samain aja language-nya Jerman. Lalu kalian make sure ya bahwa ini semuanya sudah terisi. Nah, ini kalau regionnya tiba-tiba hilang, kalian masukin aja. Jadi jangan sampai ada yang kosong. Oke? Kalau udah, kalian bisa tekan save. Oke, maka nanti akan ada keterangan di kiri bawah, changes have been made. Artinya kita sudah berhasil melakukan perubahannya. Oke, setelah kita memastikan atau make sure bahwa bahasanya sudah sesuai, maka selanjutnya kita akan melakukan posting terkait dengan outgoing payment tersebut. Ini kita /n dulu. Oke, lalu kita bisa buka menu accounting, financial accounting, accounts payable, dokumen entry, outgoing payment. Lalu kita pilih yang post plus print forms atau kodenya adalah F-58. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman payment with printout header data. Di sini kita akan memasukkan data-data atau detail mengenai pembayaran kita.
Untuk company code-nya silahkan kalian masukkan 1000. Lalu payment method-nya bisa kalian masukkan C. Di sini C itu adalah cek. Lalu house bank-nya kalian bisa masukkan 1000. Cek lot number-nya kalian bisa masukkan 1. Lalu printer for forms-nya kita akan masukkan LP01. Jadi nanti setelah kita melakukan posting terkait outgoing payment ini, kita juga akan mencetak atau kita akan print bukti transfernya atau bukti bayarnya. Maka dari itu, kita pilih printernya itu adalah LP01. Lalu di bagian kanan atas, calculate payment amount-nya kalian centang. Dan juga di bagian bawah, recipient language-nya kalian centang. Kalau udah, kalian bisa klik enter payment yang ada di tengah atas. Kita klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman selanjutnya. Di sini di bagian pay, kita akan memasukkan data vendornya. Untuk vendornya, silahkan kalian masukkan vendor kalian masing-masing. Yang agensi sekian-sekian itu ya. Oke, saya akan masukkan vendor saya. Kalau udah, kita bisa klik proses open items yang ada di kiri atas. Kita klik. Oke, maka di sini kita masuk ke dalam halaman payment with printout process open item. Jadi tadi setelah kita memasukkan nama vendor kita yaitu vendor agensi dan kita memilih proses open item, artinya adalah kita akan memproses hutang-hutang yang masih belum dibayar. Open item itu adalah hutang-hutang yang belum dibayar kepada vendor tersebut. Nah, di sini kita menemukan ada satu nomor dokumen dengan nilai hutangnya adalah 4.400. Nah, ini adalah hutang kepada vendor yang belum dibayarkan. Nah, sekarang kita akan memproses pembayaran atas hutang tersebut. Nah, di sini kalau kalian lihat, nilai hutang kalian adalah 4.400. Tapi karena kalian melakukan pembayarannya masih dalam periode diskon, maka kalian mendapatkan diskon sebesar 132. Sehingga yang perlu kalian bayarkan adalah 4.268. Nah, ini kalian nggak perlu ganti apa-apa. Kita bisa langsung klik pause. Kita klik. Oke, maka ada keterangan dokumen number sekian-sekian was posted in company code 1000. Nah, nomor dokumennya jangan lupa dicatat lagi ya. Saya akan catat nomor dokumen saya. Oke, kalau sudah kalian catat, kalian bisa enter aja atau centang hijau. Maka nanti kalian akan masuk ke dalam halaman International Payment Medium Check. Di sini kita akan mencoba melihat tampilan dari cek atau tampilan dari bukti pembayaran kita yang nantinya akan kita serahkan kepada vendor itu seperti apa. Oke, kalian bisa klik International Check. Lalu nanti kalian akan masuk ke dalam halaman Output Controller List of Spool Request. Di sini sudah ada satu spool request. Kalian bisa centang yang di samping EG1 ini. Lalu kalian klik gambar kacamata atau display content. Kalian klik. Oke, maka di sini sudah muncul print preview dari bukti pembayaran kalian kepada vendor agensi sekian-sekian tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari bukti pembayarannya ya. Karena tadi untuk language-nya sudah kita sepakati dalam bahasa Jerman, maka di sini untuk bukti pembayarannya juga dalam bahasa Jerman. Jadi di sini intinya kita memberitahukan kepada vendor tersebut bahwa di tanggal sekian kita sudah melakukan pembayaran dengan nominalnya 4.400, tapi dapat diskon, maka nanti yang dibayar adalah 4.268, seperti itu. Oke, kalau print preview dari bukti pembayarannya sudah bisa ditampilkan, kita bisa /n aja. Kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Setelah kita melakukan pembayaran kepada vendor, selanjutnya kita akan coba cek nih, apakah pembayaran yang sudah kita lakukan barusan itu udah tercatat belum sih di SAP. Kalau kemarin kita lihat pas kita cek berapa saldo utang kita kepada vendor, di situ ada hutang sebesar 4.400 yang masih lampunya warna merah. Kenapa merah? Karena belum dibayar. Nah, karena barusan udah kita bayar, sekarang kita cek lagi nih, apakah lampunya sudah berubah menjadi warna hijau atau yang artinya sudah terbayar. Oke, cara ceknya adalah kita bisa buka dari menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu account, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya adalah FK10N. Kita double klik.
Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman vendor balance display. Nah, di sini di bagian vendornya, silahkan kalian masukkan vendor agensi kalian masing-masing. Lalu company code-nya 1000 dan fiscal year-nya adalah 2022. Kalau udah, kalian bisa execute. Oke, kita masuk ke dalam halaman vendor balance display. Di sini, kalau kalian lihat, sudah ada angka 4.400 di bagian debit dan juga di bagian kredit. Kita coba double klik aja angka 4.400-nya. Oke, maka di sini sudah ada keterangan bahwa kalau kalian lihat di bagian kiri, lampunya sudah berubah menjadi warna hijau. Sebelumnya warna merah karena belum dibayar, sekarang menjadi warna hijau. Kalau kalian mau melihat jurnal pembayarannya, kalian bisa centang di sebelah kiri ini yang sebelahnya lampu warna hijau. Lalu kalian klik gambar kacamata atau display dokumen. Lalu kalian klik gambar gunung dan matahari atau call up document overview. Oke, maka di sini sudah muncul jurnal untuk pembayaran kepada vendor tersebut. Di sini kita bisa lihat di sebelah debitnya ada Real Estate Agency Hamburg, atau ini adalah accounts payable di sebelah debit sebesar 4.400. Di sebelah debit karena nggak ada tanda minusnya ya di sebelah amount-nya. Lalu di sebelah kreditnya ada Deutsche Bank sebesar 4268. Deutsche Bank itu adalah cash in bank maksudnya, 4.268. Lalu ada diskonnya sebesar 120 dan ada input tax sebesar 12. Jadi kalau kita bayar utang, jurnalnya kan biasanya adalah accounts payable pada cash. Nah, ini juga sama, accounts payable-nya di debit. Karena dapat diskon, maka nanti ada diskon, dan juga karena dapat diskon, maka pajaknya otomatis berkurang juga. Lalu baru ada cash-nya sisanya 4.268. DTEBK itu Deutsche Bank, artinya cash in bank, gitu ya. Oke, kalau jurnalnya sudah sesuai, kita bisa /n aja. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 4 selesai, kita akan lanjutkan ke task 5, Create an Automatic Payment. Jadi, di task 5 ini, kita akan melakukan setting untuk automatic payment, supaya nanti setiap bulannya atau setiap periodenya, kita bisa melakukan pembayaran secara otomatis untuk beberapa invoice tertentu. Jadi kalau tadi di task 3, kita baru melakukan setting untuk pengakuan hutangnya atau untuk recurring entries-nya. Sekarang di task 5, kita baru melakukan setting untuk pembayaran otomatisnya. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu periodic processing, lalu kita pilih yang payment atau kodenya adalah F110. Kita double klik aja. Oke, kita masuk ke dalam halaman automatic payment transaction status. Nah, di bagian run date-nya, kalian bisa masukkan tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kita baru akan melakukan pembayaran otomatis itu kan di tanggal 1 bulan berikutnya. Maka kita masukkan tanggal 1 April 2022. Untuk identification-nya, kalian silahkan masukkan bisnis area kalian masing-masing. Bisnis area saya adalah BF00, silahkan kalian masukkan bisnis area kalian. B, kode kelas, dan nomor urut kalian. Kalau udah, kalian bisa tekan enter 1 kali. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian statusnya adalah no parameters enter as yet. Artinya adalah kita belum membuat parameternya. Maka dari itu, sekarang kita akan mencoba membuat parameternya. Kita bisa pindah ke tab parameter. Di sini untuk posting date-nya, kalian masukkan tanggal 1 April 2022, tanggal 1 bulan berikutnya. Lalu documents enters up to-nya, kalian bisa masukkan juga tanggal 1 April 2022. Lalu untuk company code-nya, kalian bisa masukkan 1000. Untuk payment method-nya, kita bisa masukkan S. Lalu next posting date-nya, kita bisa masukkan 1 minggu setelah posting date, berarti tanggal 8 bulan 4 tahun 2022. Lalu untuk vendornya, silahkan kalian masukkan vendor kalian masing-masing yang LAN LRD sekian-sekian. Kalau udah, kalian bisa save. Kita klik save.
maka akan ada keterangan details have been saved for the run sekian-sekian. Selanjutnya kita bisa pindah ke tab yang keempat, yaitu tab additional log. Nah, di sini kalian bisa centang opsi yang pertama, due date check. Lalu opsi yang kedua, payment method selection in all cases. Dan juga opsi yang keempat, line items of the payment documents. Kalian checklist opsi pertama, kedua, dan keempat. Lalu di bagian vendornya, kalian bisa masukkan vendor kalian masing-masing yang tadi, LAN LRD sekian-sekian. Di bagian from dan to-nya, di kiri dan di kanan, kalian bisa masukkan LAN LRD sekian-sekian. Jangan salah ya, kalian masukkannya di bagian vendor, jangan di bagian customer, oke? Silahkan masukkan vendor kalian, kode kelas dan nomor urutnya jangan sampai salah. Kalau udah, kalian bisa klik save. Oke, maka sudah ada keterangan lagi, details have been saved. Kalau udah, kalian bisa kembali ke tab status, tab yang pertama. Maka akan ada keterangan parameters have been entered, yang artinya adalah parameternya sudah berhasil kita setting atau kita masukkan. Kalau parameternya sudah kita masukkan, selanjutnya kita akan melakukan schedule proposal. Kalian bisa klik schedule proposal. Lalu kalian centang yang start immediately. Untuk start date dan juga start time-nya nggak usah kalian ganti ya, biarin aja sesuai yang tampil di layar kalian. Kalau sudah, kalian bisa centang hijau. Oke, maka sekarang sudah muncul status baru, yaitu proposal is ready to be started. Kalian bisa tekan enter aja satu kali. Maka statusnya sudah berubah menjadi payment proposal has been created. Oke, berarti sekarang payment proposalnya juga sudah berhasil terbentuk. Nah, biasanya setelah kita membuat payment proposal ini dicek dulu nih sama bagian accounting, bener nggak sih gitu. Jadi dicek dulu sebelum melakukan pembayaran. Kalau sudah oke, maka programnya baru bisa dijalankan atau baru bisa dibayar. Jadi untuk mencegah terjadinya kesalahan, biasanya dicek dulu sebelum kita running. Nah, sekarang kita mau coba lihat nih, bener nggak sih proposal yang udah kita buat barusan. Nah, sekarang kita mau lihat nih, bener nggak sih proposal yang kita buat? Caranya adalah kita bisa klik display proposal yang ada di bagian atas. Kita klik. Nah, di sini kalau kalian lihat seharusnya muncul angka sebesar 2000 untuk vendor LAN LRD sekian-sekian. Kalau sudah sesuai, sudah tepat, maka kita bisa lanjutkan proses untuk automatic payment ini. Kita bisa back aja satu kali supaya kita kembali ke halaman awal. Nah, setelah kita cek bahwa payment proposalnya itu sudah sesuai, sudah tepat, maka kita bisa memulai atau bisa running untuk actual paymentnya, di mana kita akan memposting untuk pembayarannya. Oke, sekarang kita ke tab yang kelima, yaitu print out or data medium. Nah, di sini ada 3 program yang ditampilkan. Kita akan pilih program yang kedua, rfvote_s. Lalu kita bisa masukkan value-nya adalah s-check. Kita masukkan s-check. Kalau udah, kita bisa klik save. Oke, maka sudah muncul keterangan details have been saved. Kalau udah, kita bisa kembali lagi ke tab status. Oke, jadi setelah payment proposalnya tadi dicek dan sudah sesuai, maka sekarang kita bisa running untuk actual paymentnya. Jadi kalau misalkan udah sesuai, baru kita bisa posting untuk pembayarannya. Caranya adalah kita bisa klik schedule payment run. Lalu kalian pilih yang start immediately. Lalu kalian centang yang create payment medium. Supaya nanti bukti pembayarannya akan terbentuk. Kalau udah, kalian bisa centang hijau. Oke, maka statusnya sudah berubah menjadi payment run is running. Kalian bisa enter satu kali supaya berubah menjadi payment run has been carried out. One generated, one completed. Kalau sudah completed, artinya adalah transaksi pembayarannya sudah berhasil diposting. Nah, kalau kalian mau lihat nih bentuk tampilannya seperti apa sih? Maka kita bisa ke bagian atas, kita bisa pilih sistem, lalu services, lalu kita pilih yang output control. Oke, kita masuk ke dalam halaman output controllers pull request selection screen.
Di sini di bagian created by-nya, pastikan sudah terisi user login kalian masing-masing. Kalau udah, kalian bisa execute. Oke, maka sudah muncul 3 spool number. Kalian bisa pilih spool number yang titlenya adalah as check or check. Nah, ini kalian bisa centang di samping spool numbernya. Lalu kalian bisa klik gambar kacamata atau display content. Oke, maka sudah ditampilkan print preview untuk bukti pembayaran kita kepada vendor LAN LRD sekian-sekian tersebut. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya untuk kontrak 0815 tanggalnya tanggal 1 bulan April 2022 sebesar 2000 untuk vendor LAN LRD sekian-sekian. Oke, kalau bukti pembayarannya sudah tampil, maka kita bisa /n aja. Kita /n, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Selanjutnya kita akan mencoba melihat untuk open itemnya. Apakah open itemnya itu sudah dihapuskan dengan automatic payment yang barusan kita buat. Jadi tadi dari apa yang kita lakukan di task 3 muncul open item sebesar 2000 karena adanya hutang terkait dengan sewa kepada vendor LAN LRD tersebut sebesar 2000. Nah, sekarang kita mau lihat nih, setelah kita melakukan automatic payment, apakah hutang tersebut sudah dihapuskan atau belum? Maka kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu account, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya adalah FK10N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman vendor balance display. Di sini untuk vendornya, silahkan kalian masukkan vendor LAN LRD kalian. Saya akan masukkan LAN LRD F00, silahkan kalian masukkan sesuai kode kelas dan juga nomor urut kalian. Untuk company code-nya adalah 1000 dan fiscal year-nya adalah 2022. Kalau udah, kalian bisa execute. Oke, kita masuk ke dalam halaman vendor balance display. Di sini kalau kalian lihat di periode 4 atau di bulan April sudah ada angka 2000 di sebelah debit dan juga 2000 di sebelah kredit. Kita bisa double klik aja angka 2000-nya. Oke, maka di sini kita bisa lihat bahwa angka 2000-nya ini sudah lampu hijau, artinya sudah dibayarkan. Jadi nanti di tanggal 1 April 2022 secara otomatis hutang kita kepada vendor LAN LRD tersebut sudah dibayarkan. Kalau kalian mau lihat jurnalnya, kalian bisa klik gambar kacamata atau display dokumen. Lalu seperti biasa, gambar gunung dan matahari atau call up dokumen overview. Maka di sini untuk pembayarannya jurnalnya adalah vendornya atau accounts payable-nya di sebelah debit sebesar 2000 dan di sebelah kreditnya adalah Deutsche Bank sebesar 2000. Jadi kalau kita bayar utang, jurnalnya kan accounts payable pada cash. Nah, sama ya. Di debitnya ada accounts payable-nya atau vendor kita masing-masing, sebelah kreditnya adalah cash in bank-nya. Oke, kalau sudah sesuai kita bisa /n aja. Oke, task 5 selesai, kita akan lanjutkan ke task 6, display the due date analysis report. Jadi di task 6 ini kita akan melihat bagaimana sih caranya kalau kita mau tahu nih berapa utang yang kita miliki ke vendor dan juga jatuh temponya tuh masih lama nggak sih atau mungkin udah jatuh tempo seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat kita punya utang kemana aja, berapa, jatuh temponya kapan, kita bisa lakukan di task 6 ini. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu information system, lalu report for accounts payable accounting, lalu vendors items, lalu kita pilih yang due date analysis for open items. Kita double klik. Oke, untuk company code-nya silahkan kalian masukkan 1000 dan untuk open item at key date-nya silahkan kalian masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian membuat atau melakukan transaksi ini. Kalau udah, silahkan kalian execute. Oke, maka sudah ditampilkan list dari hutang-hutang kita ke vendor yang kita miliki. Di sini ada cukup banyak ya ternyata hutangnya. Ini ada nama-nama vendornya, lalu ada total hutangnya juga.
berapa yang sudah jatuh tempo, berapa yang belum jatuh tempo, ini ada keterangannya semua di sini. Oke, ini juga ada daily intervalnya ya. Dalam waktu 30 hari yang jatuh temponya ada berapa, dalam jangka waktu 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, itu ada keterangannya semua di sini. Oke, kalau udah kalian bisa slash n aja. Di sini kita cuma mau lihat doang, kita nggak akan melakukan apa-apa. Oke, kita slash n. Oke, task 6 selesai. Dengan demikian, semua exercise kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.